Halo semua, perkenalkan saya Gusti Ewijasari dengan NIM 21130310114. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal OSK Kimia tahun 2019. Nah, soal yang pertama, perhatikan soal berikut ini. Berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, strukturnya seperti ini. Nah, persen massa nitrogen dalam guanidin ini adalah untuk menjawab soal ini, pembahasannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu MR dari CH3H5 yang merupakan guanidinnya, itu dimana MR-nya adalah 12 untuk C-nya, dan 14 untuk N dikali 3 karena jumlah N-nya 3, dan 1 untuk hidrogennya, di mana hidrogen berjumlah 5 sebenarnya dikali 1, sehingga total MR dari CH3H5 berjumlah 59. Selanjutnya, persenan dari massa nitrogen sama dengan untuk nitrogen sendiri. Untuk mengetahui persenannya itu kita menggunakan rumus total AR nitrogen per MR guanidin kali 100%. Nah, persenan massa nitrogen sama dengan 3 kali 14 untuk AR nitrogen, karena AR nitrogen AR-nya 14, dikali 3 karena jumlahnya 3, pada guanidin, per 59 MR dari guanidin, dikali 100%, sehingga persenan dari massa nitrogen sama dengan 71,19, sehingga jawabannya adalah D. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2, yaitu sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Nah, persen massa Ag dalam biji tersebut adalah, dan untuk menjawab soal ini pembahasannya kita ketahui terlebih dahulu nih MR dari Ag2 dan S, di mana MR dari Ag2 adalah 247,8 dan AR dari Ag adalah 107,9. Nah, di sini kita konversi massa Ag2S menjadi 1 mol, di mana mol dari Ag2S sama dengan massa Ag2S per massa molar Ag2S. Sehingga mol dari Ag2S sama dengan, kita masukkan di sini massa Ag2S-nya yang kita sudah ketahui sebelumnya, yaitu 0,124 gram per massa molar Ag2S. Di sini kita sudah ketahui, dan kita cari juga 247,8 gram per mol, sehingga memperoleh hasil yaitu 0,00050 mol Ag2S. Selanjutnya, di sini kita dalam 1 mol, ternyata dalam 1 mol Ag2S terdapat 2 mol Ag. Bisa kita lihat di sini, Ag2S terdapat 2 mol, sehingga untuk mol Ag ini sama dengan 2 kali mol Ag2S, sehingga mol Ag sama dengan 2 kali 0,005 mol, itu memperoleh hasil sebesar 0,0010 mol. Nah, setelah itu kita konversi lagi satuan mol Ag ke satuan massa gram, di mana untuk massa Ag sama dengan mol Ag kali massa molar Ag, di mana massa Ag sama dengan 0,0010 mol dikali 107,9 gram per mol, itu memperoleh massa sebesar 0,1079 gram. Selanjutnya, kita cari persentase dari Ag-nya nih. Untuk mencari persentase dari Ag seperti tadi, di mana persen Ag dalam biji sama dengan massa Ag per massa sampel kali 100%, sehingga massa Ag yaitu 0,1079 gram per 1,50 gram biji kali 100% peroleh hasil persenan biji Ag sebesar 7,20
Ag, sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Next, soal berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3, muskovit adalah satu senyawa dari mineral Nika dengan rumus senyawa KAl2, Si3, AlO10, OH 2 kali. Hasil analisis jumlah sampel muskovit menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Massa sampel muskovit yang dianalisis adalah. Nah, untuk itu pembahasannya di mana kita terlebih dahulu mencari MR dari muskovit, di mana untuk mencari MR ini yang perlu kita jumlahkan adalah AR dari K yang berjumlah 1 dan AR dari AL yang berjumlah 3, 1 di sini dan 2 di sini sehingga dikali 3, dan ARSI yang berjumlah 3 hingga dikalikan juga dengan 3, dan AR dari O yang berjumlah 12 di sini berjumlah 10 dan di sini berjumlah 2 sehingga ini perlu dikalikan 12 tambah ARH yang juga berjumlah 2 sehingga perlu dikalikan 2 sehingga diperoleh MR muskovit sebesar 398,21. Lalu AR dari SI di mana SI sendiri itu berjumlah 3 sehingga perlu dikalikan 3 sehingga memperoleh hasil ARSI sebesar 84,27. Lanjut, kita tinggal masukkan, kita bandingkan di mana massa SI per massa muskovit sama dengan ARSI per MR muskovit, sehingga jika kita masukkan nih massa SI-nya sebesar 0,42 gram per massa muskovit, karena di sini kita mencari massa muskovitnya sama dengan 84,27 merupakan ARSI dan 398,21 yang merupakan MR muskovit, sehingga massa muskovit sama dengan 0,42 gram kali 398,21 per 84,27 sehingga memperoleh hasil penjumlahan sebesar 1,985 gram. Nah, jika kita bulatkan itu menjadi 1,99 gram. Sehingga jawaban yang mendekati untuk soal ini adalah C. Lanjut soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH 1,47 mol dengan menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, konsentrasi dalam satuan molekula dalam sampel larutan asam sulfat tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini pembahasannya sebagai berikut. Di mana kita cari terlebih dahulu jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralisir H2SO4, di mana di sini larutan NaOH yang digunakan yaitu 23,7 ml dikali molaritasnya sehingga diperoleh hasil sebesar 34,839 milimol. Nah, selanjutnya kita tulis reaksi dalam titrasinya. Nah, di sini merupakan reaksi yang sudah setara, di mana H2SO4 tambah 2 NaOH itu menghasilkan Na2SO4 plus 2H2O. Nah, di sini terlihat bahwa reaksinya sudah setara. Karena reaksinya sudah setara, selanjutnya kita dapat mengetahui jumlah H2SO4 yang dititrasi. Kita lihat di sini bahwa jumlah H2SO4 yang dititrasi itu setengah dari jumlah NaOH. Sehingga setengah kali 34,839 milimol itu menghasilkan jumlah mol H2SO4 yang dititrasi sebesar 17,4195 milimol. Nah, selanjutnya di sini kita cari konsentrasi dari H2SO4-nya itu dengan rumus mol dari H2SO4
per volume dari H2SO4 sehingga 17,4195 milimol per 1,5 milimol menghasilkan konsentrasi sebesar 11,613 molaritas. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah option D. Nggak kelihatan ya, kita pakai warna kuning. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, di dalam laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2 dan persamaan reaksi setaranya adalah MnO2 dalam bentuk padatan itu bereaksi dengan 4 HCl dalam bentuk aqueous itu menghasilkan Cl2 dalam bentuk gas plus Mn2Cl2 dalam bentuk aqueous dan 2H2O dalam bentuk larutan. Sehingga bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36,0% barat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, pembahasannya yaitu kita lebih ke fokus ke Cl2 dan HCl-nya, di mana untuk itu kita konversi terlebih dahulu 2,50 gram Cl2 ke mol satuan mol dari Cl2, sehingga mol Cl2 sama dengan massa Cl2 per massa molar Cl2. Sehingga kita tinggal masukkan, yaitu di mana massa Cl2 sebesar 2,50 gram per 71,0 gram per mol, itu memperoleh mol dari Cl2 sebesar 0,0352 mol. Nah, selanjutnya, berdasarkan persamaan reaksi yang setara yang telah ditulis di atas ini, ternyata NaCl itu sama dengan 4 kali mol dari Cl2. 4 dari Cl2, sehingga untuk mol dari HCl sama dengan 4 kali mol Cl2. Nah, tinggal kita masukkan saja mol dari Cl2-nya, sehingga 4 kali 0,0352 sama dengan 0,1408 mol. Nah, selanjutnya kita konversi lagi satuan mol HCl ke satuan massa HCl, di mana massa HCl sama dengan mol HCl kali massa mol HCl. Sehingga jika kita masukkan perhitungannya yaitu 0,1408 mol kali 36,5 gram per mol itu memperoleh massa HCl sebesar 5,1392 gram. Selanjutnya, bila persen dari massa HCl 36%, artinya setiap 100 gram HCl itu hanya terdapat 36 gram HCl murni, bukan? Nah, bila 5,1392 gram HCl murni sama dengan, jika kita hitung-hitung, itu sama dengan 5,1392 gram per 36/100 larutan HCl pekat. Sehingga jika kita hitung-hitung, itu menjadi hasilnya yaitu 4,28 gram larutan HCl pekat. Mohon maaf, maksudnya 14,28 gram larutan HCl pekat. Sehingga jawaban untuknya ini adalah yang option C, yaitu 14,3 gram. Nah, soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, yaitu dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 dalam bentuk padatan bereaksi dengan 2H2 dalam bentuk gas itu menghasilkan Sn dalam bentuk padatan plus 2H2O dalam bentuk liquid. Nah, volume gas hidrogen atau diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2,00 gram SnO2 adalah. Nah, untuk menjawab
pertanyaan ini pembahasannya yaitu kita konversikan terlebih dahulu 2 gram SnO2 ke satuan mol, di mana untuk mol SnO2 itu untuk mencari rumusnya kita menggunakan massa SnO2 per massa molar SnO2. Tinggal kita masukkan terlebih dahulu massa dari SnO2 yaitu 2 gram dari SnO2 per 150,70 gram per mol, sehingga memperoleh hasil yaitu 0,0133 mol yang telah kita bulatkan. Hasilnya ini hasil kelas pembulatan. Selanjutnya, berdasarkan persamaan reaksi yang setara, reaksi ini, ternyata H2 itu sama dengan 2 kali mol SnO2. Benar kan? Ya, benar. Sehingga mol dari H2 itu sama dengan 2 kali mol SnO2. Sehingga 2 kali 0,0133 itu sama dengan 0,0266 mol. Nah, setelah kita bulatkan, tinggal kita masukkan saja pada volume untuk menjadi volume gas H2-nya. Itu kita bisa lihat pada soal itu pada keadaan STP, itu setiap mol gas volumenya itu 22,4 liter. Sehingga jika kita masukkan untuk volume H2 itu sama untuk rumusnya yaitu mol dari H2 dikali dengan volume gas dalam keadaan STP. Sehingga tinggal kita masukkan saja angka-angkanya yaitu 0,0266 mol kali 2,4 liter per mol itu memperoleh hasil sebesar 0,59584 liter yang kita rubah ke mililiter menjadi 595,84 mililiter, sehingga jawaban yang tepat untuk opsi ini adalah E. Nah, soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, pertanyaannya, suatu sampel gas sebanyak 0,23 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 milimol Hg. Gas tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal ini pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan persamaan gas ideal, di mana kita sudah ketahui bahwa untuk rumus persamaan gas ideal adalah seperti ini. PV sama dengan nRT, di mana V seperti ini ya, seperti ini, sama dengan 100 ml yang kita rubah menjadi liter menjadi 0,1 liter. Untuk P yang merupakan tekanan ini 600 mmHg yang kita rubah menjadi ATM, sehingga saat kita rubah 600 mmHg per 760 mmHg per ATM, sehingga diperoleh tekanan sebesar 0,79 ATM. Lalu R-nya itu sebesar 0,08205 liter ATM per mol Kelvin dan suhunya sebesar 14 derajat Celcius, dan kita menggunakan suhu mutlak yaitu suhu dengan satuan Kelvin, sehingga perlu ditambahkan 273 sehingga diperoleh hasil suhu sebesar 287 Kelvin. Lanjut, kita masukkan saja rumus gas idealnya itu PV sama dengan nRT. Nah, jika kita hanya mencari mol gas saja, itu kita konversikan rumusnya menjadi mol gas N sama dengan PV per RT. Nah, karena sudah dikonversikan, tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah kita ketahui sebelumnya, di mana tekanannya itu sebesar 0,79 ATM dikali volume sebesar 0,1 liter, itu per 0,08205 liter ATM per mol Kelvin yang merupakan R-nya, dikali suhu
sebesar 287 Kelvin. Sehingga memperoleh hasil sebesar 0,079 per 23,54835 mol. Jika kita hitung kembali, itu menghasilkan total sebesar 0,003355 mol. Nah, kita mencari massa molar gas. Untuk mencari sampel ini termasuk sampel senyawa apa, unsur apa. Di mana massa molar gas itu dapat kita cari dengan rumus massa gas per mol gas. Sehingga massa gas yaitu sebesar 0,23 gram per mol gas yang sudah kita ketahui ini. Kita masukkan ke sini. Itu menjadi 0,003355 mol. Itu menghasilkan sebesar 70,943 gram per mol. Nah, untuk senyawa untuk gas yang memiliki massa molar sekitar 70,943 gram per mol, jika kalian bisa melihatnya di tabel periode masing-masing, itu adalah klor atau Cl2. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8, di mana entalpi pembentukan standar dari timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan kimia yang tepat untuk proses tersebut adalah, nah untuk menjawab soal ini, pembahasannya itu tidak terlalu rumit, yaitu kita perlu mengetahui entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, untuk penulisan persamaan kimianya itu harus setara, di mana unsur penyusun PbCO2 adalah Pb, C, dan O2. Sehingga jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur di ruas kanan. Nah, jika kita lihat pada option A di sini, Pb, C, O2 ini tidak setara, di mana di sini bisa kita lihat bahwa O2 di sini berjumlah 2, sedangkan di sini berjumlah 3. Sehingga option A bukan termasuk pilihan yang tepat. Bagaimana dengan option B? Nah, untuk option B, di mana PB plus C plus 3 per 2 O2. Nah, untuk ini merupakan termasuk option yang tepat. Kenapa? Karena kalau bisa kita lihat bahwa PB berjumlah 1 benar, C berjumlah 1 juga benar, dan O juga benar berjumlah 3. Sehingga option B itu termasuk option yang benar. Bagaimana yang lainnya? Nah, kalau yang lainnya bisa kita samakan juga seperti tadi untuk mencarinya. Tapi untuk saat ini cukup sampai di sini saja, sehingga saya simpulkan bahwa option yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah option B. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut ini di mana ini persamaan kimia yaitu 2H. 2 dalam bentuk gas bereaksi dengan 2Cl2 dalam bentuk gas itu menghasilkan 4HCl dalam bentuk gas, di mana di mana standar untuk entalpi pembentukannya itu yaitu minus 92,4 kJ. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah, nah kita bisa lihat satu-satu, di mana kita mencari yang tidak benarnya, yang tidak benar. Oke. Kira-kira yang tidak benar, pertama A. Bila persamaan tersebut dibalik, nilai entalpi perubahannya adalah plus 92,4 kJ. Ini benar. Ini termasuk benar. Kenapa? Karena kalau misalnya
persamaannya ini dibalik, itu emang akan menghasilkan energi yang sama dengan awalnya. Opsi yang B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Ini juga termasuk benar di mana delta H itu bernilai negatif dapat diartikan 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2-nya. Jadi option B itu termasuk benar karena kita mencari tidak benar. Berarti ini termasuk bukan pernyataan yang tidak benar. Lalu bagaimana dengan option C? Nah, option C yaitu nilai delta H itu adalah juga minus 92,4 kilojoule bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Nah, bila dapat kita ketahui bahwa ini termasuk option yang tidak benar. Kenapa? Karena bila wujudnya berbeda, maka sudah pasti delta H-nya itu berbeda juga. Sehingga ini termasuk pernyataan yang tidak benar. Lalu bagaimana dengan D dan E? D dan E itu termasuk option yang benar. Kenapa? Karena sebanyak 23 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan 1 mol gas HCl. Ini termasuk benar. Dan juga E juga nilai delta H pembentukan gas HCl adalah 23, kJ per mol. Ini juga termasuk benar. Karena kenapa? Karena bila ini bila ini delta H bentuknya 1 mol gas HCl itu sama dengan seperempat dari 92,4 kJ, yaitu 23,1 kJ. Itu. Sehingga untuk soal 9, opsi yang tidak benar mengenai persamaan kimia adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10, yaitu senyawa diklorodifluorometana atau ClCl2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan atau pendingin pada mengatur temperatur ruangan AC yang bersifat inert atau suka bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah kita ketahui bahwa senyawa inert adalah senyawa yang dapat diartikan sukar bereaksi atau sulit bereaksi, sehingga senyawa yang suka bereaksi itu biasanya energi ikatan antar molekulnya atau dalam molekulnya itu memerlukan energi yang sangat besar, sehingga sulit untuk putus. Sehingga untuk terjadinya secara reaksi itu harus ada pembentukan ikatan, pembutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Sehingga untuk option ini yang paling benar adalah option A, di mana energi ikatan karbon itu akan bereaksi dengan fluor yang lebih besar. Sehingga Cl-nya itu lebih dapat bereaksi dengan fluornya. Sehingga karbon ini lebih mudah bereaksi dengan fluor yang lebih besar, dengan energi fluornya yang lebih besar. Seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini ada satu soal esai yang saya ambil juga dari soal OSK tahun 2019-nya. Saya ambil soal nomor 1, di mana mineral dolomit mengandung campuran magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Mineral ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai batu hias, sebagai sumber pembentuk magnesium oksida, logam magnesium, serta di dalam aplikasi hortikultura bermanfaat untuk bantu menjaga pH media, dan analisis kandungan dolomit dapat dilakukan menggunakan titrasi asam basa, di mana sebanyak 0,1000 gram sampel dolomit itu dilarutkan dalam 50,00 ml larutan HCl dengan konsentrasi 0,1000 molar. Selanjutnya, kelebihan asam dan larutan dititrasi dengan 32,55 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,0872 molar. Sehingga soalnya ini yang pertama, yaitu soal A, tulis persamaan reaksi.
reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasenya. Yang B, tulis persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl oleh NaOH. Yang C, hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Yang D, hitung massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. E, hitung persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Dan F, hitung persen massa kalsium karbonat dalam sampel dolomit. Sehingga pembahasan untuk A, tulis persamaan reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasenya. Di mana reaksi yang setara dapat kita lihat di sini MgCO3 dalam bentuk padatan itu bereaksi dengan 2 HCl dalam bentuk aqueous, itu menghasilkan MgCl2 dalam bentuk aqueous dan gas CO2 dan juga H2O dalam bentuk liquid. Selanjutnya begitu juga dengan CaCO3-nya, yaitu kalsium karbonatnya. Ini reaksinya sebagai berikut, yaitu CaCO3 dalam bentuk padatan itu bereaksi dengan 2 HCl dalam bentuk aqueous, itu bereaksi menghasilkan CaCl2 dalam bentuk aqueous dan gas CO2 beserta liquid H2O. Nah, selanjutnya soal selanjutnya yaitu tuliskan persamaan reaksi setara konsentrasi HCl oleh NaOH. Nah, reaksi HCl dengan NaOH yaitu NaHCl dalam bentuk aqueous itu bereaksi dengan NaOH dalam bentuk aqueous itu menghasilkan NaCl dalam bentuk aqueous dan H2O dalam bentuk liquid. Atau dapat kita tulis dengan persamaan reaksi ionnya yaitu H+ plus OH- itu menghasilkan H2O. Soal yang selanjutnya yaitu soal C, hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Nah, untuk menghitung mol HCl ini, mol kita dapat melakukan dengan mol HCl mula-mula sama dengan 0,1 mol kali 50 ml. Itu menghasilkan 5 milimol yang kita konversikan menjadi mol yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk mol HCl sisa itu sama dengan mol NaCl sehingga mol HCl sisa yang kita ketahui yaitu 0,0872 mol itu molaritas itu dikali 32,55 ml itu menghasilkan 2,84 milimol. Atau kita rubah ke mol yaitu 2,84 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk mol HCl yang bereaksi itu sama dengan mol HCl awal minus mol HCl sisa. Karena kita sudah ketahui mol HCl sisanya sebesar 2,84 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga tinggal kita masukkan 5 kali 10 pangkat minus 3 mol minus dikurang 2,84 kali 10 pangkat minus 3 mol. Sehingga diperolehkan hasil sebesar segini. 2,16 kali 10 pangkat minus 3 mol. Sehingga mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit adalah 2,16 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, soal selanjutnya. Soal yang D, hitunglah massa magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Nah, untuk menghitungnya, dari persamaan reaksi pada jawaban A yang telah kita tulis tadi, dapat disimpulkan bahwa mol HCl itu sama dengan 2 kali mol MgCO3 tambah 2 kali mol CaCO3, kan ada 2 reaksi tuh, yang magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Nah, ternyata mol HCl itu sama dengan 2 kali mol MgCO3 dan 2 kali mol CaCO3. Sehingga kita misalkan massa MgCO3 sama dengan X gram dan massa CaCO3-nya itu adalah 0,1 kurang X gram. Sehingga akan dapatkan persamaan sebagai berikut, di mana mol HCl sama dengan 2 kali mol magnesium karbonat tambah 2 kali
mol kalsium karbonat, di mana mol HCl sama dengan 2 per massa magnesium karbonat per ml magnesium karbonat tambah 2 kali massa kalsium karbonat per ml kalsium karbonat, di mana mol HCl yang telah kita ketahui sebelumnya di soal nomor C itu 2,16 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 2 kali, karena ini sama-sama dikali 2 ya, yang ini juga dikali 2, yang dikali 2 tinggal kita satukan saja, sama-sama dikali 2. Kita kurung buka di mana massa magnesium karbonat yang kita awalnya dimisalkan Xg. Kita tulis di sini X saja, per mR kalsium karbonat itu 84,32 tambah 0,1 kurang X yang tadi kita misalkan per 100,09. Sehingga jika dihitung-hitung itu memperoleh hasil sebesar segini. Karena ini 2 ya dibagi ke sini. Lalu ini tinggal kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan, tinggal kita samakan ini penyebutnya. Terus kita jumlahkan sehingga memperoleh hasil X sebesar 0,0436 gram. Sehingga massa Mg CO3 itu sebesar 0,0436 gram Mg CO3 sama dengan segini. Oke, dan untuk CaCO3-nya massa ya. Massa. Oke, massa dah. Massanya itu sebesar 0,1 dikurang ini, massa dari ini. Oke, itu memperoleh hasil sebesar 0,0564 gram. 564 gram. Oke, sekitar segini. Paham? Itu soal selanjutnya, itu soal yang E. Dimana hitung persen mol magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Magnesium nih. Untuk menghitung mol magnesium karbonat dalam dolomit itu seperti sebelumnya kita memakai rumus persen mol MgCO3 sama dengan mol magnesium karbonat per mol dolomit kali 100%. Di mana untuk mol dolomit sama dengan mol MgCO3 plus mol CaCO3. Sehingga mol HCl sama dengan 2 kali mol MgCO3 plus mol CaCO3 itu diperoleh mol HCl sama dengan 2 kali mol dolomit. Sehingga mol dolomit sama dengan mol HCl kali 0,5. Mol dolomit yang diperoleh itu jika dihitung-hitung dari mol HCl sebesar 2,16 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,5 itu sebesar 1,08 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga mol MgCO3 sama dengan 0,0436 gram yang kita dapatkan dari ini. Kita bawa ke sini. Kita bawa ke sini. Per mol dolomit itu sebesar 84,32 gram per mol. Sehingga memperoleh hasil segini. Nah, kita masukkan nih.
persen mol Hmg CO3 sama dengan mol Mg CO3 per mol bromid kali 100%, sehingga diperoleh persen dari mol Mg CO3 itu sebesar 48,15%. Oke. Selanjutnya soal terakhir, hitung persen massa kalsium dalam sampel sama seperti tadi. Kita ketahui terlebih dahulu itu massa CaCO3 itu 0,0564%, dimana kalau tadi itu mencari mol ya, mol magnesiumnya, persen mol magnesium. Sekarang mol massa tinggal disederhanakan lagi massa CaCO3 per massa dolomit kali 100%, dimana massa CaCO3 yaitu 0,0564 gram, tinggal kita masukkan per 0,1 gram kali 100%, itu memperoleh hasil persenan massa CaCO3 sebesar 56,4%. Oke, nah itu tadi pembahasan soal-soal yang telah kita lewati. Terima kasih sudah berkesempatan menonton video ini, dan semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.